Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat-jemaat rahimakumullah, izinkan kami membacakan laporan keuangan dari tanggal 12 bulan 7 tahun 2024 sampai dengan tanggal 19 bulan 7 tahun 2024. Yang pertama, pemasukan senilai Rp8.760.000. Pengeluaran Rp2.081.000. Saldo Rp6.679.000. Ketua DKM Burhanuddin. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Segala pujian kita kembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya beragam pujian yang kita terima merupakan pemberian dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang telah konsisten memberikan tauladan kepada kita, khususnya tauladan dalam beriman dan berislam. Dengan begitu, kita selaku generasi penerus akan terpacu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Kita akan semakin sadar bahwa kita hanyalah hamba yang rendah dan hina, yang sama sekali tidak dapat mengandalkan amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Sebab amal ibadah tersebut masih sangat jauh dengan generasi emas Islam tersebut. Maka dari itu marilah kita senantiasa bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas ketakwaan pada setiap harinya. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita yang menunjukkan tidak adanya integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Misalnya, melakukan tindakan-tindakan yang mencederai diri dan komitmen bekerja seperti perbuatan asusila, melanggar etika, korupsi, dan sebagainya. Ini menunjukkan buruknya kualitas seseorang dalam bekerja. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Dalam sejarah Islam terdapat kisah yang menunjukkan tidak adanya profesionalisme dalam bekerja, seperti tragedi perang Uhud yang membuat Nabi dan para sahabatnya diserang balik oleh para musuh sehingga membuat kelompok Islam mundur dan kalah. Ini akibat dari sikap para sahabat yang tergiur terhadap harta ghanimah sehingga menjadikan mereka tidak disiplin sebagaimana arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat segera menyadari kesalahan tersebut. Mereka menjadikan perang Uhud sebagai pelajaran berharga agar tidak sampai terulang kembali. Alhasil, pada perang-perang berikutnya, para sahabat melakukannya sesuai arahan dan strategi yang telah disepakati bersama Nabi Muhammad SAW. Di era saat ini, tidak adanya integritas dan profesionalisme dalam bekerja dan menjalankan amanat jabatan sering kita dengar di berbagai kesempatan. Padahal kedua aspek ini mestinya dijadikan prinsip sekaligus komitmen dalam melakukan sebuah pekerjaan. Terlebih-lebih pekerjaan yang menyangkut hajat banyak orang. Sebab pada dasarnya sebuah pekerjaan itu merupakan amanah. Maka sudah seyogianya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Agama Islam sendiri mengajarkan agar kita bekerja hendaknya kita melakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Inna Allaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai seseorang ketika mengerjakan sebuah pekerjaan dilakukan dengan profesional. Patut menjadi catatan di sini bahwa profesionalisme bukan berarti harus serba sempurna. Akan tetapi, profesionalisme di sini bermakna sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai kapasitas dan kredibilitasnya. Kedua aspek inilah yang perlu kita sadari bersama. Kita harus mengacu dan merenung akan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Apabila memang pada dasarnya pekerjaan itu bukan bidang kita, namun kita tetap memaksakan diri untuk mengerjakannya, maka sudah pasti hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan bisa saja masuk pada pepatah jauh panggang dari api. Diakui atau tidak, banyak pekerjaan di sekitar kita yang dilakukan oleh bukan ahlinya. Di dunia pendidikan, di kantor, di perusahaan, wirausaha dan bidang-bidang lainnya. Seringkali proses rekrutmen dan penentuan jabatan dan pekerjaannya bukan berdasarkan kapasitas, melainkan berdasarkan kedekatan, baik personal maupun sosial. Kita harus mengingat ultimatum yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Artinya, apabila sebuah urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktu binasanya. Dalam hadis ini, Nabi hendak menegaskan agar kita memberikan mandat kepada seseorang yang memang mempunyai kapasitas sesuai bidangnya, sehingga yang bersangkutan dapat mengerjakan mandat tersebut secara profesional. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga harus jujur kepada diri sendiri mengenai kapasitas kita sendiri. Kita tidak boleh terlena dengan gaji atau upah yang dijanjikan sehingga membuat lupa diri terhadap kapasitas yang kita miliki. Bila memang tidak mampu untuk mengemban sebuah jabatan atau pekerjaan, maka lebih baik tidak menyentuh ranah tersebut sama sekali. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Badruddin Al-Aini ketika mengomentari hadis tersebut di dalam kitabnya Al-Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, mengatakan bahwa maksud urusan di situ adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, seperti ketatanegaraan, putusan pengadilan, dan fatwa persoalan agama. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa bisa saja urusan tersebut tidak berkaitan dengan agama secara ansih. Hadis tersebut berbicara urusan secara umum, sehingga tidak terbatas pada urusan agama saja. Dengan demikian, urusan duniawi juga menjadi objek dari peringatan tersebut. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika melihat sebuah pekerjaan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas di pekerjaan itu, maka akan tidak maksimal. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Demi membangun peradaban yang lebih baik, kita gali potensi dan bakat kita agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi dunia, minimal di lingkungan sekitar. Dunia saat ini serba berlomba-lomba dalam berbagai aspek, sehingga bila kita hanya menjadikan penonton atau objek, maka kita selaku umat Islam akan tertinggal jauh. Marilah kita fokus mengembangkan kapasitas yang sudah kita miliki saat ini dengan memperbanyak belajar. Kemudian kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita, sehingga integritas dan profesionalisme dapat terrealisasi. Dunia kerja yang sedang kita jalani hari ini seyogyanya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Setiap profesi yang melekat pada diri kita pasti masih bisa dikembangkan. Maka bekerja secara profesional pada sejatinya tidak terlena dengan zona nyaman. Dengan kata lain, kita tidak boleh merasa cukup atas kapasitas dan kemampuan yang kita miliki saat ini.
Sebab profesionalisme ini meniscayakan adanya berbagai perubahan dan inovasi. Inovasi-inovasi jitu yang sekiranya mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Begitu pula dengan integritas mengandalkan pada kejujuran dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni. Bila kita berintegritas dalam bekerja, kita akan menjadi pribadi yang seharusnya, bukan yang seenaknya. Kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita demi memberikan hasil yang terbaik, serta tidak ada kata menyerah dalam kamus bekerja kita. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Penting juga untuk dipertegas di sini bahwa melaksanakan ibadah dan kewajiban agama lainnya juga termasuk dari sebuah pekerjaan. Maka dari itu, bagaimana caranya kita mengerjakan berbagai kewajiban agama? Agama kita secara profesional, ibadah salat misalnya, puasa, sedekah, dan lainnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, yang personal maupun yang sosial, kita lakukan dengan maksimal. Dengan demikian, kita bukan hanya akan menjadi pribadi yang baik di mata manusia, melainkan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melakukan itu semua seiring dengan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.